pakai Google Translate ya. Iya. Sugeng dalu para bini sukung. Dalu Bintang Karang Taruna. Dalu Jawa Mawon Papan dalu menika boten ngirangi rasa syukur monggo sesarengan manjataken puji syukur dumateng pangeran kang sampun paring daya kenikmatan sampun kula panjenengan terus sampun kempal wonten ing papan mriki dadi sehat ya. Nah, dadi awe. Ing dalu menika acara niki nggih namung kepal ngobrol biasa, kula wau asal dawuh saking Pak Ketum nggih menika ngobrol babagan kenapa kita sudah menerima berita hoax. Monggo menawi ajeng sumbang rembug, sumbang saran, sumbang solusi. Papan ugi wedal kula sumanggaken dumateng Pak Ketua Mas Satrio. Monggo. Kenapa kita tidak menahan 1 atau 2 menit untuk mencerna berita yang kita terima, tapi kita langsung nge-share. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Pertanyaan yang lain, nanti jawabnya satu dan bareng-bareng. Enten Mas. Oh, Niki wau Pak Jono Sanjang. Jadi kan di kampung kita itu kan sudah ada yang punya alat semprot disinfektan dan ada yang belum. Nah, kebetulan tempatnya Pak Tejo itu kan disumbang sama Dokter Itnawati. Berapa Pak? 5. tapi ini kita nggak membahas bantuan alat desinfektan. Ya, kita tidak membahas itu. Ya. Cuma kok Pak RW sana sebagai ketua kampung itu kan melingkupi daerah sini juga. Ya. Cuma pembagian itu tidak rata. Oh, Itu ya, satu. ya. Padahal kita juga perlu. Yang kedua, kita juga kurang tenaga untuk nyemprot-nyemprot itu. Nah, kemarin Mas Santo usul, aku ya setujulah kapan dari Gerake. Nah, ini ketiga. Kita tidak tahu nanti dari rekan-rekan sekalian itu akan mengambil gerakan seperti apa untuk ibaratnya itu menindaklanjuti apa yang sudah dijadikan instruksi dari gubernur kita Sri Sultan. Nah, itu untuk menjaga wilayah supaya mengurangi yang meninggal karena kalau kita ngomong masalah pemerataan itu jelas hampir mustahil. Sebagai contoh dulu waktu awal pandemi di sana sampai ada itu portal yang nyemprot. Oh ya, Biarpun itu tidak berguna, ya, nggak efektif lah. ya ora ono gunane. Ning kowe barang iki ono depan. Boleh itu saka ndi nang ndi. Nah, se bali ning tema iki mau, wes. Yo, bahkan ini lho. Nek aku sing dadi ngono kamu. Ya mungkin fokusnya ya tetap daerah ini. Aku ora iso menyebarkan apa meneh tekan kono. Prioritas. Kono prioritas. Skala prioritas. Tetap yang kita perhatikan itu yang terdekat dari kita. Yang gerakan dari wilayah terus mengambil sikap sebaiknya gimana Mas? Ya proaktif,
jalin hubungan baik dengan sana, karena biarpun syarat bagaimanapun juga kan secara struktural itu kepala kampung. Ini nek saranane disandet ora entuk gilik barang. Entuk ngile. Ah ya. Malah kadang kan anu kono enggak boleh pinjem, Mas. Karena sudah dibagi kok bisa alat itu keluar dari wilayah RT yang dibagikan. Kan yo ironi. Kan bener RW kan ono. Hah? Kalau semprotan biyen bener RW ono. Ada. Cuma itu kan sudah masuk inventaris. Dan disimpan di satu rumah yang rumah itu jane ono wonge ning wonge angel. Ya banyak kendala nek arep giling. Ya, saya tidak tidak mengurangi antusias bagi teman-teman yang pengen nyemprot, pengen mempertahankan wilayah supaya COVID ini berkurang. Ning nek dilalah menyilih alat wis disandet tinggal ngel yo. Ngelongi semangat iki. Ya ngangel mungkin termasuk kono luwih butuh. Ya iso. Jadi kan ora iso berandai-andai ngono kuwi to. Yo Pak Jono. Kalau masalah alat, menurut pandangan saya ya, sekarang andai kata di sini ada pemuda atau pemudi yang rela menyumbangkan tenaganya untuk nyemprot, terkendala di alat. Kita mau istilahnya mau nembung sing buat nyimpen alat itu kan belum tentu ketemu. Lalu kita pinjam ke yang ada di rumah itu. Nah, tapi ternyata pemikiran si peminjam itu dengan pemikiran yang menyimpan alat itu berbeda. Saya pikir kalau umpama alat itu ya benar itu disimpan di RT A, RT B. Tapi kalau dalam kondisi sekarang saya punya pikiran bahwa ini ada tetangga RT yang membutuhkan alat itu, sedangkan ini alat nggak digunakan. Apa salahnya kita meminjamkan? Yang penting kan ada yang tanggung jawab dengan alat itu. Nah, ternyata permasalahannya di situ. Kita sudah semangat memberikan sumbangan tenaga, tapi terkendala di alat itu tadi. Ternyata kita pinjam, kita pakai di RT lain, ternyata keliru kita itu, anggapannya gitu loh Mas. Nah, itu kan ada yang wah nggak disangkai kita tuh sosial nih malah keliru gitu loh. Kelirunya apa? Itu bukan wilayah kita. Tapi kalau umpama perbatasannya ini RT sini, itu RT sana, kita bantu yang sini apa ya enggak bisa. Kan yang ini tuh dalam rangka kan suasana Jogja itu kan darurat Mas. Dan kita berusaha meluangkan waktu tenaga untuk membantu yang kesulitan gitu loh. Yang membuat kita agak kita bisa melakukan demo dengan alat yang insinyurnya Bandesa Farm itu punya alat yang lebih besar, lebih canggih. Ya, ya. Dari ini. Cuma kesulitannya kita harus pakai kabel yang panjang. Apa kalau mau dipakai itu ada videonya yang pernah di share Amir itu loh. Saya nyemproti kebun itu. Kuning pagi kan.
sama ini mas, kan ada instruksi dari Pak Sultan ya kalau nggak salah. Kita per wilayah itu membentuk tim untuk mengurusi orang yang ada warga yang meninggal. Jadi kita tidak tergantung oleh BPBD ataupun tergantung dengan pemerintah Siapa terkait. yang bersedia? Nah, makanya itu kita kan apakah itu nggak dibicarakan ke masyarakat? Jadi masyarakat nggak tahu kalau ada berita itu, gitu loh. Nah nanti kan bisa ditawarkan siapa yang istilahnya mau sukarela untuk menjadi tim Kalau itu. yang kaum virus publik itu pasti akan takut, bahkan untuk mendekat pun takut, Tuh, apalagi mengurusnya. tuh. Tapi yang saya alamin kemarin mas, belum lama. Kalau saya malah lebih ingin ya misalnya ada yang bersedia ya prasarananya ditunjang juga, pengadaan APD, Baju ya betul. Karena apa? Kemarin saya ngalaminya Pak Slamet ya meninggal dari jam 1:30 malam. Kita langsung telepon rumah sakit, telepon BNPB, pokoknya telepon yang terkait itu. Ternyata cuma lempar-lemparan mas. ya, Oh, hubungin yang ini, hubungin yang itu. ya. Mereka sih Sampai pagi itu nggak ada yang datang satu orang pun. Satu itu. Lalu yang akhirnya kedua tetap kembali ke masyarakat. ya, tetangga terdekat lah yang mengurus. Sebetulnya kita tuh hanya mas, dokter datang itu kita hanya ingin mengetahui apakah si yang meninggal ini itu positif atau negatif. Lalu umpama positif, nanti gimana dari pihak BNPB? Apa harus nunggu relawan? Seandainya negatif, kita kan bisa langsung mengambil tindakan mas. Kalau negatif, Nah, Sampai kalau jam- untuk gini, untuk penentuan uji lab positif negatif itu kan butuh waktu. iya. Nah, jadi entah itu positif atau negatif, ya prosedurnya saja yang mengurusi pakai APD. Iya. Nah, dari itu mas sampai jam 1 siang pihak puskesmas bilang, mas nanti bisa datang setelah habis jam kerja praktek. Oke, kita tunggu kira-kira jam berapa? Jam 12 sampai jam 1 kita tunggu. Itu hanya datang, oh iya pak udah meninggal. Kalau itu kita sudah tahu kalau orang ini udah meninggal, gitu loh. Ya udah intinya kita nggak tanggap untuk satu kondisi seperti ini. Iya. Cuma itu. Lalu tapi kan kita langsung mengambil inisiatif mas. Mm. Masa ya ini dari jam 1:30 malam Ya. sampai jam 1 siang belum dimandiin aja belum. Akhirnya tidak dimandikan. Akhirnya karena kita yang melihat secara langsung ya, ini sini udah keluar. Ini harus cepat. Kalau enggak jeblok. Pak bilang gitu. Karena penyakit dalam kan. Wah, ada Pak B ini menginstruksikan beli plastik di pasar berapa meter. Akhirnya saya dikasih baju APD, lalu sama satu teman ya pakai baju itu juga, ya setelah kayak prosedur yang itu orang-orang pakai itu, kita sendiri yang bungkus. Tidak, ya maaf ya ini ya, tidak dimandiin, tidak diganti baju. Pokoknya apa yang dipakai dia langsung dibungkus. Kita sudah takut, ini udah keluar mas. Kalau kelamaan kan tambah bahaya. Makanya kita bungkus plastik, masukin peti, baru tutup, udah nambah orang. Akhirnya dapat 3 orang lagi, beli baju 3 lagi, baru kita ke makam. Akhirnya warga sendiri yang menangani gitu loh mas. Makanya saya berpikir jangan sampai terulang, sampai terkatung-katung seperti itu.
apakah benar ini harus kita bentuk tim gitu loh Mas. Ya, karena Tapi- ini angka kematian overload. Iya bener, kita telepon rumah sakit itu udah nggak ada yang terima. Untuk mandiin aja nggak ada yang terima. Makanya saya yuk kalau ada kesempatan untuk ngobrol-ngobrol ya, saya pengen sekali masalah ini. Karena kemarin contohnya yang kemarin itu kita kesulitan mengambil Yang- keputusan Yang ingin saya terangkan itu tentang masyarakat sekarang yang sudah terlanjur takut untuk mengurus itu. Tuh. Apa yang membuat manusia itu takut? Warga sini takut. Karena ancaman dari virus itu kan. Ya. Ancaman itu dikonstruksi oleh berita sedemikian mungkin sehingga ini membahayakan nyawa. Nah, Itu kan salah satu mekanisme pertahanan diri agar kita tetap bisa bertahan hidup. Orang yang bisa bertahan hidup lama itu yang penakut. tapi saya rasa ya Mas. Coba kita tawarkan perkara ada yang istilahnya dengan sukarela kita membantu warga kita sendiri. Tentunya kemarin kalau kita nggak turun lalu apakah tidak dimakamkan, apakah harus nunggu lagi? Itu kita sudah 12 jam aja kondisi yang meninggal itu udah seperti itu, apalagi lagi kalau suruh nunggu 24 jam lagi, apa nggak kacau Mas? Kan gitu ya. Itu tadi kita terdorong oleh perasaan kemanusiaan aja. Kita sudah nggak mikir kita bakal tertular atau enggak, yang penting kita sudah memakai prosedur COVID. Perkara nanti gimana ya wis kita serahkan aja sama yang tujuan kita, yang penting kita bisa membantu warga kita itu untuk bisa dimakamkan, segera dimakamkan. Itu kemarin kita ya akhirnya pada kok tidak berani wis dinggo seragam, kok berani nggak? Yang berani langsung pakai seragam. Ini ya, kalau untuk pendapat saya pribadi ya, saya sudah lama berharap keadaan yang seperti ini terjadi. Begitu banyak yang kena. Agar apa? Terus orang itu tahu. Selama ini kita menunda-nunda terus dengan prokes, dengan apa? Dengan sexual distancing atau dengan kayak itu ya. Akhirnya kan ya kayak Singapura aja, itu kan sudah mulai berpikir bahwa virus ini dijadikan endemi. Mereka akan menerima itu, hidup berdampingan dengan itu, dianggap seperti influenza ya. Karena ya memang virus ini nggak bisa hilang, bermutasi bisa. Kalau kita nggak mau menerima, ya prosedurnya akan tetap seperti ini terus. Ini apa? RT 2 orang. Umpama 1 orang 2 orang kan nanti beberapa RT kan kita bisa jadi tim toh Mas. Kita punya data nggak tentang siapa yang berani? Berani mengurusi jenazah, entah itu kena apa enggak. Siapa yang berani? Contoh pas Pak duduk. Kayak awak dhewe ra ngerti Pak. Di positif ora ning penting wis Di sini ada satu orang yang berani, gondrong.
kita memang butuh orang-orang yang Ya kalau memang ditawarkan seperti itu. Ya Nah, kan secara gini, pribadi ini kan masalah ketakutan massal ya. ya Udah. Karena apa? Konstruksi berita itu yang sedemikian masif gitu. ya Kita terima terus, akhirnya membuat bentuk teror. Nah, kenapa otak kita sudah menerima hoax? Karena itu mekanisme untuk bertahan hidup. Kalau binatang dengan buatan iso dhewe. lah ya makanya itu loh umpama memang itu dibutuhkan ibaratnya Mas Gondong sanggup saya sanggup bapak seperti itu kan sudah istilahnya udah ada ya segelintir orang yang sanggup gitu loh Mas. Karena kemarin kita memang mencari tenaga untuk mengurusi itu memang kesulitan sekali gitu. Ambulan aja kemarin akhirnya disopirin sendiri. Ada ambulan nggak ada sopir. Ya sudah kita ambil di belakang BLPT, kita sopirin sendiri. Tuh memang kemarin baru merasakan saya betapa susahnya orang meninggal aja untuk mau dikuburkan gitu loh. Ya susahnya apa? Karena kita ini manusia. Ya, lalu kan dari pihak rumah sakit, dari pihak yang terkait itu Kalau kita di kebun, lihat ayam mati itu ya nggak masalah. Langsung bawa cangkul. ya, Ya tamer. nek sing ketulungan boleh. ya gue lagu apa gue pelatihan. Nah, Susahnya jadi manusia itu. Oh, kok nggak dimandikan, nggak disucikan, itu udah jadi masalah. Kita tuh organisme yang rumit. kemarin kita juga sebelum kita bergerak itu juga anaknya kita tawarkan. Ini mau cari rumah sakit yang bisa membantu memandikan, nggak ada yang sanggup. Sedangkan kita mau mandikan sendiri juga cuman beberapa orang yang bisa. Akhirnya piye Mbak Dek, jenazah iki sekarang darurat, piye nek langsung dibungkus masukkan peti wae. Karena untuk memandikan di rumah jelas nggak mungkin. Di rumah sakit juga nggak bisa. Akhirnya dengan persetujuan ahli warisnya ya itu langsung dibungkus, masukin peti, berangkat. Jadi gini Om, Sik, Mas. Nek kalau di atau di sini itu ya rada nyicil ayam iso Om. Dari timnya Pak Jamal itu dari mulai memandikan, mengkafani, mensolatkan sampai penguburan monggo nanti diserahkan ke keluarga. Tapi kalau sebelum berangkat ke makamnya di Tauhid bisa. Niki sekedar info mawon, nanti kalau untuk warga RT 4 bisa. Kan kemarin Al-Ikhlas nggak mengadakan Jumatan, sini tetap mengadakan. Iya. Ya memang harus ada perbedaan. Soalnya apa? Nek kabeh wedi kabeh ya cilaka. Ruwete meneh apa? Ini multi agama. Biro. Betul. Ya karena makanya itu negara kita kan Pak Surya ada pertanyaan apa? Mengenai COVID. Bahas COVID itu males banget. Ora iki ora Covid iki korban anu. Jenazah sing bladrah. Ora Mas iki cocoke dadi motor penggerak ini. Ayo tangani ya. Jadi kowe sing ngilangke rasa wedi.
kan sing dibahas kan sing fobia berita hoax kuwi. Aku sing dadi ben diwale fobiane dadi ayo dan pakai contoh ini deh. Kebon diisoke ana ula. Wis sak kamu geger mau kobra. Sapa sing nyedak? Yang tertentu. Padahal ya ula pun wedi karo awake dhewe, ya terima mlayu. Itu yang disebut dosa waris. tenan Om. Beteti kan apa ini. Nah, karena sekarang kan era digital. Jadi di story, WA story, Facebook itu isinya itu cuma nakut-nakut ya, kita kan terlalu masif toh, terlalu jadi kelebihan kita sebagai manusia itu apa? Imajinasi. Jadi kita cuma membaca judulnya, nggak membaca isinya. Ini nanti ada endemi baru, namanya dari India, itu ada Delta. Entah itu Delta Force atau nggak tahu. Ini kan perang industri farmasi. Oh, konspirasi Big Pharma. Perang kimia berarti. Ini masuk pokok bahasan juga. Kenapa otak kita mudah menerima hoax dan teori konspirasi? Kelebihan kita karena kita punya imajinasi. Sekarang saya punya keluarga. Itu kemarin di Covid kan. Ya aku kan melu padu neng Bethesda toh. Enggak, ini yang terbaru. Oh yang terbaru. Itu autoimun itu penyakit autoimun, belum ada obatnya. Yang divaksinasi aja bisa mati. Itu di Covid kan. Kenapa? Terus itu kan yang kontak itu kan suaminya sama saudara-saudara. Kenapa? Yang kontak secara fisik suami dan saudara-saudaranya itu di swab, di antigen, PCR dan lain-lain itu hasilnya negatif. Coba lihat nang puskesmas. Ada apa dengan puskesmas? Kita tidak membahas itu terlalu riskan ya. Nanti kita terciduk. Ya otomatis ya. Neng aku usul Mas dan sore apik nek nggo ngoprak-oprak bocah. Ayo wani. Soalnya kita butuh keberanian untuk menangani itu. Ane wedi kabeh sapa lar. Ya ngene wae wis. Nang kebon ana ula, wae sapa sing gelem nyekel? Aku teko tengah. Ketok barange. Diyakinkan kaya apa wae. Wah, iki meng ula sapa, ora ana wisane. Wani ra. Apa meneh nek kan iki meng Covid kaya flu biasa. Saya ora percaya wong-wong. Nah, dari kelurahan gimana, dari kecamatan gimana? Kecamatannya jelas ibu, apa tim Satgas Covid kecamatan beserta Itu kecamatan, kementerian beserta abdi dalamnya itu. Kalau dari BPBD sendiri ya, itu kan mereka kan digaji. Ya, mereka digaji dari relawan yang digaji atau dari rumah sakit atau dari klinik-klinik instansi dari pemerintahan itu kan juga digaji, apalagi dari Mr. John itu tadi dari ya saya nggak sebutkan namanya. Nah, ya inisial. Cuma menginguk toh, wah iki wis mati. Ya wis. Iya. Nah, gitu loh. Selanjutnya terserah Anda. Intinya itu. Nah, jadi kan kalau relawan itu
kita juga dari RW 01 sampai 03 itu kita kumpulkan semua siapa yang mau jadi relawan. Iya. Soalnya cari relawan itu enggak gampang. Apalagi udah kita terus sugesti, wah ini kok gak aku demok wae kena covid. Ya belum tentu orang itu entah itu punya riwayat sakit apa gitu. Ya kalau yang saya harapkan itu orang terutama ya warga ini mulai bisa menerima virus. Itu yang saya harapkan dari dulu. Itulah kenapa saya nggak pernah pakai masker. Siap menerima. Dan sebenarnya dari ASN aparatur sipil negara itu, dari yang saya nggak itu kan sebenarnya juga dilema orang-orang itu dari Satpol PP, dari dan lain-lain. Kenapa ngoprak uang ngono ku ya dene iki ya dilema, ono sing ngomong karo aku. Mas Bendi monggo. Karena saya cuma perintah atasan. Nah. Benar ya Mas Bendi ya? Itu. Dilema orang-orang itu sebenarnya juga dilema. Mesakne. Berarti kita ngusulkan ke kalangan birokrasi untuk bentuk itu. Ya. Ya itu memang Mas. Karena kita yang layan aja nggak boleh loh banyak-banyak. Nah, kalau nggak ada tim itu repot. Kita berkaca sekolah kejadiannya Pak Slamet ini. Sebenarnya perkumpulan kayak gini kita sudah melanggar prokes, ganti masker yang ada. Lu gue piye jarake ana sak meter ora? Kayak terus dapur. Monggo datang ke bakul gedhe ngono wae.